Di tengah peningkatan kepercayaan diri yang tinggi, skuad Garuda bersiap meneruskan tren positif di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menunjukkan performa yang ciamik sampai menuai pujian dari lawannya. Skuad Timnas Indonesia memang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan berjumpa dengan tim-tim elit Asia. Lalu, benarkah performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong baru saja mencetak sejarah baru? Berikut kami rangkum 5 sejarah baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pertama, raih poin pertama di kualifikasi babak ketiga. Sejarah baru kembali diukir Timnas, yaitu poin pertama di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertandang ke Arab Saudi, Timnas yang sejatinya tak diunggulkan mampu membuat Roberto Mancini frustasi. Mantan manajer Manchester City itu bahkan semakin tak berkutik melihat kegagalan penalti anak asuhnya ke gawang Martin Paes. Poin itu sekaligus menjadi yang pertama dalam kualifikasi Piala Dunia babak ketiga bagi Timnas Indonesia. Sebagai catatan, terakhir kali Timnas Indonesia mengukir prestasi gemilang di ajang yang sama terjadi sekitar 38 tahun yang lalu, tepat pada tahun 1986. Saat itu kualifikasi Piala Dunia memakai format 27 tim peserta yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu Barat dan Timur untuk babak pertama. Kala itu Timnas masuk grup 3B zona Timur dan menjadi juara grup setelah meraih 9 poin. Hasil dari 4 kemenangan, sekali imbang dan hanya sekali kalah. Lolos dari ronde pertama, Timnas Indonesia kala itu harus menghadapi Korea Selatan di putaran kedua. Sayangnya, Timnas Indonesia takluk dalam 2 pertemuan di 2 leg dengan skor akhir 0-2 dan 1-4. Kedua, Wak Haji jadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di babak ketiga. Ragnar Oratmangun atau akrab mendapatkan julukan Wak Haji tercatat menjadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Kepastian itu didapat setelah Wak Haji berhasil mencetak satu-satunya gol ke gawang Arab Saudi. Laga memasuki menit ke-19, Witan yang berlari menusuk dari sisi kanan berhasil lolos dari jebakan offside. Wak Haji menerima umpan dan sempat mengecoh 2 bek Arab Saudi yang justru saling terjatuh. Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh hingga mengecoh kiper Arab Saudi Muhammad Al-Owais. Gol tersebut secara sah tercatat atas nama Ragnar Oratmangun. Ketiga, negara Asia Tenggara pertama yang meraih poin melawan Arab Saudi. Green Falcon, julukan tim nasional Arab Saudi, selalu menjadi momok menakutkan bagi tim-tim dari Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, sebelum Indonesia, Vietnam dan Thailand terlebih dahulu pernah lolos ke kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Namun, ketiga tim dari ASEAN memiliki satu kesamaan dalam kelolosannya ke babak ketiga, yaitu sama-sama harus berhadapan dengan Arab Saudi di laga pertama. Alih-alih menunjukkan perlawanan, baik Vietnam maupun Thailand gagal meraih poin saat bertandang ke Arab Saudi. Pada kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2018, Thailand yang saat itu begitu perkasa harus kalah 1-0 dari Arab Saudi. Tak setali 3 uang, Vietnam di bawah asuhan sang pelatih Park Hang-seo kala itu memang sempat unggul dengan 1 golnya di babak pertama. Namun naas, Vietnam justru harus kebobolan 3 gol lainnya yang dicetak Arab Saudi dan membuat mereka terkapar 3-1 atas tim tuan rumah. Kondisi berbeda justru dialami Timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan berarti dan memutus rekor buruk tim ASEAN atas Green Falcon. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi yang membuat Timnas Merah Putih menjadi tim Asia Tenggara pertama yang meraih poin melawan Arab Saudi di kualifikasi babak ketiga. Keempat, negara ASEAN yang menolak kalah di laga perdana babak ketiga.
Hasil imbang melawan Arab Saudi sudah cukup menjadikan Indonesia sebagai tim ASEAN pertama yang tidak kalah di laga perdana babak ketiga. Thailand dan Vietnam yang sama-sama pernah lolos ke kualifikasi babak ketiga gagal mempersembahkan kemenangan dalam laga perdana. Martin Paes menjadi salah satu sorotan karena berhasil melakukan berbagai penyelamatan krusial. Kiper FC Dallas itu menjadi tembok kokoh di lini pertahanan timnas Garuda. Beberapa penyelamatan dan save krusial membuat laga harus berakhir imbang. Lalu, mampukah skuad Garuda terus menjaga konsistensi dalam laga-laga selanjutnya? Kelima, peringkat FIFA terbaik dalam 13 tahun terakhir. Timnas Indonesia berpotensi naik peringkat FIFA ke 131 setelah mendapatkan 6,88 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi. Per 18 Juli 2024, Timnas Indonesia berada di peringkat 133 dengan total poin 1108,73. Pembaruan peringkat selanjutnya terjadi pada 19 September mendatang. Jika berhasil naik peringkat ke 131, ini merupakan yang pertama sejak 24 Agustus 2011. Sekaligus menjadi pencapaian terbaik timnas di era kepemimpinan pelatih Sintayong. Timnas Indonesia juga berpeluang memperbaiki posisi mereka jika menang atas Australia di laga kedua. Dikutip dari footballranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 21,07 poin. Jika berhasil menang atas Australia, tambahan poin itu berhasil mengangkat skuad asuhan Sintayong menjadi 1136 angka. Karena itu timnas Indonesia berpeluang naik 5 tangga dari peringkat 131 ke peringkat 126 dunia. Jika hal itu benar-benar terjadi, timnas Indonesia juga bakal mendekati ranking FIFA dari timnas Vietnam. Pelan-pelan ranking FIFA timnas Vietnam terus turun. Skuad asuhan Kim Sang-sik kini berada di peringkat 117 dunia. Melihat berbagai catatan itu, lalu benarkah Piala Dunia 2026 menjadi edisi terdekat yang bisa dicapai Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.